Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina bisiyami Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Al-muhtaramin, para alim ulama, para asatidah ingkang tansah kita taati wa nahusu bidzikri kepada kepala sekolah SMP Negeri 1 Karangploso Bapak Dr. Andes Edi Yuswanto. Mudah-mudahan beliau diparingi sehat wal afiyah. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur dan istiqomah selalu mendidik siswa-siswi yang ada di sekolah SMP Negeri 1 Karangploso. Yang kedua, kepada semua bapak dan ibu guru beserta staf SMPN 1 Karangploso dan juga beserta siswa-siswi dan santri-santriwati SMPN 1 Karangploso yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir atau yang mengikuti majelis taklim melalui virtual ini, mudah-mudahan tanpa mengurangi rasa hormat dan semangat kita untuk mengaji, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kali Allah akan selalu diberikan rahmat dan maghfirahnya, akan selalu dimudahkan urusan kita semua. Dan semua cita-cita kita semua yang hadir dan mengikuti acara majelis taklim virtual ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, hadirat dan saudara-saudara, santri, siswa-siswi, santriwan dan santriwati SMPN 1 Karangploso yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu besar yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan atas ucapan alhamdulillahirabbil alamin menjadi sebab Allah menambahkan nikmat yang lebih besar lagi kepada kita semua, sehingga kita mampu meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barokah pembacaan sholawat kita kepada Nabi menjadi salah satu sebab besok di yaumil qiyamah kita semua akan mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, hadirin siswa-siswi, santriwan santriwati Pondok Ramadan SMPN 1 Karangploso yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah menakdirkan kita masih bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Apa tujuan Allah mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan? Sebagaimana firman Allah yang sangat populer dalam pendengaran kita masing-masing, yang diabadikan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, aku wajibkan kepada kalian semua berpuasa di bulan Ramadan. Dan ini pun telah kuwajibkan kepada umat sebelum kalian. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itulah bedanya bulan Ramadan, puasa Ramadan dibanding ibadah yang lain. Kalau ibadah sholat masih bisa mampu dilihat oleh orang lain. Akan tetapi ketika kita diperintah oleh Allah berpuasa di bulan Ramadan, maka tidak ada satupun orang yang tahu kecuali hanya dirinya sendiri, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu kalau orang tersebut benar-benar berpuasa patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Mungkin adik-adik, siswa-siswi, santriwan, santriwati SMPN 1 Karangploso, mungkin tadi ada yang minum di waktu mengambil wudhu, di waktu sholat duhur. Karena saking panasnya sudah lama tidak hujan. Tidak ada satupun teman yang tahu kalau seandainya tadi ada yang korupsi, meskipun hanya setengguk air ketika berkumur tadi. Itulah puasa Ramadan benar-benar diuji kejujuran kita, diuji kebenaran kita, benar-benar takwa kepada Allah tanpa ada satupun manusia yang tahu. Hanya Allah dan diri kita yang tahu kalau kita benar-benar takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai anak didik, khususnya santriwan santriwati, siswa-siswi SMPN 1 Karangploso, dididik berhari-hari, bertahun-tahun di sini. Pertama dididik melalui kecerdasan urusan dunia. Dan yang kedua, alhamdulillah, SMPN 1 Karangploso mengajak anak didiknya, yaitu siswa-siswinya, mengadakan pondok Ramadan setiap bulan Ramadan. Menandakan apa? Mengajarkan bahwa semua orang yang hidup, termasuk adik-adik yang ada pada kesempatan ini, mengingatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita. Kita dilahirkan ke dunia dan nanti pun akan dikembalikan kepada dunia. Artinya apa? Kita diingatkan, kita boleh saja sekarang belajar tentang urusan dunia, akan tetapi jangan sampai lalai tentang urusan akhirat. Sebaik-baiknya dunia yang kita raih, pasti kita akan tinggalkan. Apa yang abadi adalah kehidupan akhirat. Melalui puasa inilah kita harus belajar dengan kejujuran, dengan kualitas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita benar-benar menjadi orang yang selamat sesuai Allah menciptakan pertama kali kepada kita semua. Diciptakan dalam keadaan suci. Semua yang dilahirkan ke dunia dalam keadaan suci, termasuk adik-adik semua dan guru-guru semua, dan termasuk saya pribadi. Semuanya dilahirkan dalam keadaan suci. Akan tetapi dengan perjalanan waktu, dengan terobsesinya, terbuainya kita dengan keindahan dunia, hilanglah tujuan Allah menciptakan kita semua sebagai hamba yang terbaik, hamba yang suci tadi, karena sudah berbeda tujuannya. Yang pertama, Allah menciptakan kita tujuannya untuk beribadah. Akan tetapi setelah dilahirkan dan tumbuh besar, dewasa, tahu indahnya dunia, ternyata tujuan pertama tersebut telah menyimpang jauh. Tambah laun, tambah lama kita hidup di dunia, ternyata tambah nikmat dan tambah senang dengan keindahan dunia. Akhirnya hilanglah kefitrahan tersebut. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah di momentum bulan Ramadan yang sangat penuh berkah, yang sangat penuh ampunan, dan sangat penuh ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan momentum bulan Ramadan ini untuk mengembalikan kesucian kita, untuk mengembalikan kefitrahan kita sebagai manusia, lebih-lebih sebagai umat terbaik, supaya kita nantinya tidak akan menyesal setelah kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, hadirat, siswa-siswi SMPN 1, santriwan santriwati Karangploso yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadikanlah momentum di bulan Ramadan ini untuk mengembalikan kesucian kita kembali. Fokuskan kembali untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Kenapa? Karena kita setiap hari kita diprogram untuk mengejar cita-cita dunianya, supaya kehidupan kita baik, supaya kita menjadi orang anak-anak terpelajar, menjadi anak-anak yang mudah mendapatkan pekerjaan, menjadi anak-anak yang sangat mudah untuk meraih jabatan, supaya menjadi anak-anak yang mampu memberikan kemanfaatan kepada manusia. Akan tetapi di sisi yang lain, tujuan semua itu semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya apa? Ramadan dijadikan momentum apa yang kita jadikan sebagai profesi atau hobi bagi adik-adik semua. Ada yang hobi belajar matematika, ada yang hobi belajar bahasa, ada yang hobi belajar IPS, IPA, dan yang lain. Jadikan semua kemampuan yang dimiliki oleh adik-adik siswa-siswi, santriwan-santriwati SMPN 1 Karangploso, jadikan untuk menjadi jembatan meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Silahkan adik-adik berkarya, adik-adik mempunyai cita-cita. Kalau seandainya ingin menjadi cita-cita menjadi dokter, jadilah dokter yang diridhoi oleh Allah. Kalau seandainya adik-adik ingin mempunyai cita-cita ingin menjadi polisi, jadilah polisi yang diridhoi oleh Allah. Menjadi TNI, jadilah TNI yang membawa syariat Islam. Kalau seandainya menjadi guru, jadilah guru, pendidik umat-umat baginda Nabi besar Muhammad SAW, untuk mengenalkan dunia dan mengenalkan kepada zat sang penciptanya juga. Kenapa? Karena semuanya kalau diniati karena Allah, memang benar kelihatan dunia pekerjaannya, akan tetapi menjadi nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan momentum bulan Ramadan inilah kita satu-satunya waktu yang sangat terbuka lebar untuk meningkatkan kualitas kecintaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin adik-adik, siswa-siswi, santriwan, santriwati SMPN 1 Karangploso, mungkin ada yang mengeluh, mungkin ada yang keberatan melaksanakan puasa Ramadan, mungkin ada yang sangat tidak kuat, ada yang biasa-biasa saja. Itulah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya adik-adik menjadi generasi-generasi yang kuat imannya, menjadi generasi-generasi yang kuat takwanya, tidak gampang terbuai dengan urusan dunia saja. Boleh kita mengejar urusan dunia, akan tetapi ingat, sepanjang apapun, sehebat apapun kita bisa meraih cita-cita dunianya, tetap kita akan dibatasi oleh waktu hidup di dunia. Semuanya akan mati, meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu Allah menguji kita, diperintah untuk berpuasa, dilatih kejujurannya, dilatih kecintaannya dan ketakwaannya kepada Allah. Mudah-mudahan adik-adik, siswa-siswi, santriwan, santriwati SMPN 1 Karangploso berhasil dan kuat melaksanakan perintah Allah yang berupa puasa di bulan Ramadan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, hadirat, jamaah yang hadir dan menyaksikan majelis taklim secara virtual ini, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya ibadah di bulan Ramadan ini yang sangat dianjurkan lagi selain berpuasa adalah membaca Al-Quran, yang mana Al-Quran pun juga diturunkan di bulan Ramadan. Apa kaitannya Al-Quran dengan Ramadan? Ramadan diperintahkan oleh Allah bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad, tapi umat-umat sebelumnya sudah diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Akan tetapi kelebihan dari kita semua sebagai umat Muhammad, di samping diperintah berpuasa Ramadan, Allah pun memberikan keistimewaan. Diberikanlah Al-Quran, diberikanlah Al-Quran sebagai tuntunan kita
umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Quran ini merupakan pedoman bagi kita semua, bagi adik-adik, bagi umat Islam. Kalau ingin meraih kesuksesan dunia dan akhirat, maka mendekatlah kepada Quran. Karena dengan Al-Quran itulah yang mampu mensukseskan kita selamat dunianya, lebih-lebih selamat akhiratnya. Contoh, Al-Quran menceritakan tentang orang-orang yang tidak iman kepada Allah. Seperti Fir'aun. Fir'aun mampu menguasai dunia, akan tetapi Fir'aun tidak mampu beriman kepada Allah. Akhirnya Allah menenggelamkan Fir'aun. Allah memberikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman. Ternyata Nabi Sulaiman tidak terbuai dengan kekuasaan dan rizki yang diberikan oleh Allah. Justru kekuasaan dan rizki yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman justru meningkatkan syukur dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kita bisa ambil dalam Al-Quran. Oleh karena itu, siswa-siswi, santriwan-santriwati SMPN 1 Karangploso, ambillah pedoman hidup dari Al-Quran. Karena di Quran itulah yang menjadi pedoman untuk meraih kesuksesan dunia bagi kita semua. Makanya kalau seandainya adik-adik ingin menjadi pejabat, jadilah pejabat yang ditulis seperti pejabat yang ada di Quran. Seperti Nabi Sulaiman, bagaimana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin umatnya. Bagaimana Sayyidina Umar ketika memimpin umatnya, mampu dia menaklukkan bermacam-macam negara, akan tetapi dia tidak terlena dengan kekuasaannya. Begitu juga orang-orang muslim yang memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Ada di umat muslim yang ahli kedokteran seperti Ibnu Khaldun, ada yang ahli di bidang perang seperti Salman Al-Farisi, ada yang ahli di bidang teknologi, desain, semuanya ada di Al-Quran. Oleh karena itu, siswa-siswi, santriwan-santriwati SMPN 1 Karangploso, mendekatlah kepada Al-Quran. Lebih-lebih di momentum bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, terutama di malam nuzulul Quran ini. Mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan orang yang ahli Quran. Silahkan belajar IPA, silahkan belajar IPS, silahkan belajar matematika. Akan tetapi jadikan semua itu merupakan pemberian nikmat dari Allah untuk menjadi bahan amal kelak di yaumil kiamah. Dan yang terakhir, supaya kita benar-benar berhasil menjadi orang yang takwa kepada Allah, maka muliakan kedua orang tuanya dan berbakti kepada guru-guru yang telah membimbing adik-adik semua. Karena tanpa perjuangan dan doa dari orang tua dan guru-guru yang selalu membimbing adik-adik ini, adik-adik tidak akan mampu meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih tidak akan mampu meraih ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan sedikit waktu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan akan menjadi ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan adik-adik semua cita-citanya oleh Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditakdir menjadi anak-anak soleh soleha, sukses dunianya dan sukses akhiratnya. Cukup sekian dari kami. Mari kita tutup acara ini dengan doa. Mudah-mudahan kita 1, 2, 3, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina bisiyami Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Al-muhtaramin, para alim ulama, para asatidzah ingkang tansah kita taati wa nahusu bidzikri, kepada kepala sekolah SMP Negeri 1 Karangploso,
Bapak Dr. Andes Edi Yuswanto. Mudah-mudahan beliau diparingi sehat walafiat. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur dan istiqomah selalu mendidik siswa-siswi yang ada di sekolah SMP Negeri 1 Karangploso. Yang kedua, kepada semua bapak dan ibu guru beserta staf SMPN 1 Karangploso dan juga beserta siswa-siswi dan santri-santriwati SMPN 1 Karangploso yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir atau yang mengikuti majelis taklim melalui virtual ini, mudah-mudahan tanpa mengurangi rasa hormat dan semangat kita untuk mengaji, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kali Allah akan selalu diberikan rahmat dan maghfirahnya, akan selalu dimudahkan urusan kita semua, dan semua cita-cita kita semua yang hadir dan mengikuti acara majelis taklim virtual ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, hadirat dan saudara-saudara, santri, siswa-siswi, santriwan dan santriwati SMPN 1 Karangploso yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu besar yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan atas ucapan alhamdulillahirabbil alamin menjadi sebab Allah menambahkan nikmat yang lebih besar lagi kepada kita semua, sehingga kita mampu meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barokah pembacaan sholawat kita kepada Nabi menjadi salah satu sebab besok di yaumil kiamah kita semua akan mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, hadirin siswa-siswi, santriwan santriwati Pondok Ramadan SMPN 1 Karangploso yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah menakdirkan kita masih bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Apa tujuan Allah mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan? Sebagaimana firman Allah yang sangat populer dalam pendengaran kita masing-masing, yang diabadikan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, aku wajibkan kepada kalian semua berpuasa di bulan Ramadan, dan ini pun telah kuwajibkan kepada umat sebelum kalian. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bedanya bulan Ramadan, puasa Ramadan dibanding ibadah yang lain. Kalau ibadah sholat masih bisa mampu dilihat oleh orang lain. Akan tetapi ketika kita diperintah oleh Allah berpuasa di bulan Ramadan, maka tidak ada satupun orang yang tahu kecuali hanya dirinya sendiri, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu kalau orang tersebut benar-benar berpuasa patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Mungkin adik-adik, siswa-siswi, santriwan, santriwati SMPN 1 Karangploso, mungkin tadi ada yang minum di waktu mengambil wudhu, di waktu sholat duhur, karena saking panasnya sudah lama tidak hujan. Tidak ada satupun teman yang tahu kalau seandainya tadi ada yang korupsi, meskipun hanya setengguk air ketika berkumur tadi. Itulah puasa Ramadan benar-benar diuji kejujuran kita, diuji kebenaran kita, benar-benar takwa kepada Allah tanpa ada satupun manusia yang tahu.
hanya Allah dan diri kita yang tahu. Kalau kita benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai anak didik, khususnya santriwan santriwati, siswa-siswi SMPN 1 Karangploso, dididik berhari-hari, bertahun-tahun di sini. Pertama, dididik melalui kecerdasan urusan dunia. Dan yang kedua, alhamdulillah, SMPN 1 Karangploso mengajak anak didiknya, yaitu siswa-siswinya, mengadakan pondok Ramadan setiap bulan Ramadan. Menandakan apa? Mengajarkan bahwa semua orang yang hidup, termasuk adik-adik yang ada pada kesempatan ini, mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita. Kita dilahirkan ke dunia dan nanti pun akan dikembalikan kepada dunia. Artinya apa? Kita diingatkan, kita boleh saja sekarang belajar tentang urusan dunia, akan tetapi jangan sampai lalai tentang urusan akhirat. Sebaik-baiknya dunia yang kita raih, pasti kita akan tinggalkan. Apa yang abadi adalah kehidupan akhirat. Melalui puasa inilah kita harus belajar dengan kejujuran, dengan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita benar-benar menjadi orang yang selamat sesuai Allah menciptakan pertama kali kepada kita semua. Diciptakan dalam keadaan suci. Semua yang dilahirkan ke dunia dalam keadaan suci, termasuk adik-adik semua dan guru-guru semua, dan termasuk saya pribadi. Semuanya dilahirkan dalam keadaan suci. Akan tetapi dengan perjalanan waktu, dengan terobsesinya, terbuainya kita dengan keindahan dunia, hilanglah tujuan Allah menciptakan kita semua sebagai hamba yang terbaik, hamba yang suci tadi. Karena sudah berbeda tujuannya. Yang pertama, Allah menciptakan kita tujuannya untuk beribadah. Akan tetapi setelah dilahirkan dan tumbuh besar, dewasa, tahu indahnya dunia, ternyata tujuan pertama tersebut telah menyimpang jauh. Tambah laun, tambah lama kita hidup di dunia, ternyata tambah nikmat dan tambah senang dengan keindahan dunia. Akhirnya hilanglah kefitrahan tersebut. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah di momentum bulan Ramadan yang sangat penuh berkah, yang sangat penuh ampunan, dan sangat penuh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan momentum bulan Ramadan ini untuk mengembalikan kesucian kita, untuk mengembalikan kefitrahan kita sebagai manusia, lebih-lebih sebagai umat terbaik, supaya kita nantinya tidak akan menyesal setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, hadirat, siswa-siswi SMPN 1 santriwan santriwati Karangploso yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikanlah momentum di bulan Ramadan ini untuk mengembalikan kesucian kita kembali. Fokuskan kembali untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita setiap hari kita diprogram untuk mengejar cita-cita dunianya, supaya kehidupan kita baik, supaya kita menjadi orang anak-anak terpelajar, menjadi anak-anak yang mudah mendapatkan pekerjaan, menjadi anak-anak yang sangat mudah untuk meraih jabatan, supaya menjadi anak-anak yang mampu memberikan kemanfaatan kepada manusia. Akan tetapi di sisi yang lain, tujuan semua itu semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya apa? Ramadan dijadikan momentum apa yang kita jadikan sebagai profesi atau hobi bagi adik-adik semua. Ada yang hobi belajar matematika, ada yang hobi belajar bahasa, ada yang hobi belajar IPS, IPA, dan yang lain. Jadikan semua kemampuan yang dimiliki oleh adik-adik siswa-siswi santriwan santriwati SMPN 1 Karangploso
jadikan untuk menjadi jembatan meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Silahkan adik-adik berkarya, adik-adik mempunyai cita-cita. Kalau seandainya ingin menjadi cita-cita menjadi dokter, jadilah dokter yang diridhoi oleh Allah. Kalau seandainya adik-adik ingin mempunyai cita-cita, ingin menjadi polisi, jadilah polisi yang diridhoi oleh Allah. Menjadi TNI, jadilah TNI yang membawa syariat Islam. Kalau seandainya menjadi guru, jadilah guru, pendidik umat-umat baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk mengenalkan dunia dan mengenalkan kepada zat sang penciptanya juga. Kenapa? Karena semuanya kalau diniati karena Allah memang benar, kelihatan dunia pekerjaannya akan tetapi menjadi nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan momentum bulan Ramadan inilah kita satu-satunya waktu yang sangat terbuka lebar untuk meningkatkan kualitas kecintaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin adik-adik, siswa-siswi, santriwan, santriwati SMPN 1 Karangploso, mungkin ada yang mengeluh, mungkin ada yang keberatan melaksanakan puasa Ramadan, mungkin ada yang sangat tidak kuat, ada yang biasa-biasa saja. Itulah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya adik-adik menjadi generasi-generasi yang kuat imannya, menjadi generasi-generasi yang kuat takwanya, tidak gampang terbuai dengan urusan dunia saja. Boleh kita mengejar urusan dunia, akan tetapi ingat, sepanjang apapun, sehebat apapun kita bisa meraih cita-cita dunianya, tetap kita akan dibatasi oleh waktu hidup di dunia. Semuanya akan mati, meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu Allah menguji kita, diperintah untuk berpuasa, dilatih kejujurannya, dilatih kecintaannya dan ketakwaannya kepada Allah. Mudah-mudahan adik-adik, siswa-siswi, santriwan, santriwati SMPN 1 Karangploso berhasil dan kuat melaksanakan perintah Allah yang berupa puasa di bulan Ramadan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, hadirat, jamaah yang hadir dan menyaksikan majelis taklim secara virtual ini, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya ibadah di bulan Ramadan ini yang sangat dianjurkan lagi selain berpuasa adalah membaca Al-Quran, yang mana Al-Quran pun juga diturunkan di bulan Ramadan. Apa kaitannya Al-Quran dengan Ramadan? Ramadan diperintahkan oleh Allah bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad, tapi umat-umat sebelumnya sudah diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Akan tetapi kelebihan dari kita semua sebagai umat Muhammad, di samping diperintah berpuasa Ramadan, Allah pun memberikan keistimewaan. Diberikanlah Al-Quran, diberikanlah Al-Quran sebagai tuntunan kita, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Quran ini merupakan pedoman bagi kita semua, bagi adik-adik, bagi umat Islam. Kalau ingin meraih kesuksesan dunia dan akhirat, maka mendekatlah kepada Quran, karena dengan Al-Quran itulah yang mampu mensukseskan kita selamat dunianya, lebih-lebih selamat akhiratnya. Contoh, Al-Quran menceritakan tentang orang-orang yang tidak iman kepada Allah, seperti Fir'aun. Fir'aun mampu menguasai dunia, akan tetapi Fir'aun tidak mampu beriman kepada Allah. Akhirnya Allah menenggelamkan Fir'aun. Allah memberikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman. Ternyata Nabi Sulaiman tidak terbuai dengan kekuasaan dan rizki yang diberikan oleh Allah. Justru kekuasaan dan rizki yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman justru meningkatkan syukur dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kita bisa ambil dalam Al-Quran. Oleh karena itu,
siswa-siswi, santriwan-santriwati SMPN 1 Karangploso, ambillah pedoman hidup dari Al-Quran. Karena di Quran itulah yang menjadi pedoman untuk meraih kesuksesan dunia bagi kita semua. Makanya kalau seandainya adik-adik ingin menjadi pejabat, jadilah pejabat yang ditulis seperti pejabat yang ada di Quran. Seperti Nabi Sulaiman, bagaimana baginda Nabi besar Muhammad SAW memimpin umatnya. Bagaimana Sayyidina Umar ketika memimpin umatnya, mampu dia menaklukkan bermacam-macam negara, akan tetapi dia tidak terlena dengan kekuasaannya. Begitu juga orang-orang muslim yang memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Ada di umat muslim yang ahli kedokteran seperti Ibnu Khaldun, ada yang ahli di bidang perang seperti Salman Al-Farisi, ada yang ahli di bidang teknologi, desain, semuanya ada di Al-Quran. Oleh karena itu, siswa-siswi, santriwan-santriwati SMPN 1 Karangploso, mendekatlah kepada Al-Quran. Lebih-lebih di momentum bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, terutama di malam nuzulul Quran ini. Mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan orang yang ahli Quran. Silahkan belajar IPA, silahkan belajar IPS, silahkan belajar matematika. Akan tetapi jadikan semua itu merupakan pemberian nikmat dari Allah untuk menjadi bahan amal kelak di yaumil kiamah. Dan yang terakhir, supaya kita benar-benar berhasil menjadi orang yang takwa kepada Allah, maka muliakan kedua orang tuanya dan berbakti kepada guru-guru yang telah membimbing adik-adik semua. Karena tanpa perjuangan dan doa dari orang tua dan guru-guru yang selalu membimbing adik-adik ini, adik-adik tidak akan mampu meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih tidak akan mampu meraih ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan sedikit waktu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan akan menjadi ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan adik-adik semua cita-citanya oleh Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditakdir menjadi anak-anak soleh soleha, sukses dunianya dan sukses akhiratnya. Cukup sekian dari kami. Mari kita tutup acara ini dengan doa. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah ditakdir menjadi orang yang istiqomah dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yakinan sadiqa wa amalan solihan mutaqabbala. Allahumma zukna rizqan wasi'an hasanan halalan thayyiba. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqomah wa idna min mujibatin nadama fi yaumil qiyamah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, santriwan santriwati, siswa-siswi SMPN 1 Karangploso, siswa-siswi yang solih solihah, sukses dunianya, sukses akhiratnya, rajin ibadah dan pandai mengatur urusan dunianya, lebih-lebih untuk meningkatkan kualitas takwanya menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berakhlak mulia dan berbakti kepada guru-gurunya yang selalu membimbing di SMPN 1 Karangploso ini, supaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa, negara dan masyarakatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم ما سواي ولا غيركم سواكم لو من في المحبة علي ولكم أنتم مرادي وأنتم قصدي ليس أحد في المحبة سواكم عندي من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم كلما زادني في هواكم وجدي قلت يا سادتي مهجتي تفديكم لو قطعتم وريدي بحد غدي قلت والله أنا في هواكم راضي من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم Audio Jungle.